البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan kemarin kita membahas tentang golongan yang diberi udzur, yaitu siapa? Khadir, wanita yang hamil atau menyusui. Maka mereka diberi udzur untuk tidak berpuasa apabila khawatir keselamatan dirinya atau keselamatan anak atau janinnya. Disepakati tentang bolehnya mereka untuk berbuka. Kemudian terjadi khilaf apabila mereka berbuka apa yang wajib atasnya. Dan yang rajih dalam masalah ini yang wajib atas wanita hamil atau menyusui ketika tidak berpuasa di Ramadan apa? Kasya. Wajibannya untuk mengqadha. Apakah diwajibkan untuk membayar fidyah, Ahmad? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membayar fidyah. Adapun pemdalilan dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka pendalilan yang tidak tepat. Sebab ayat tersebut telah mansukh dengan kewajiban puasa, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Baik. Sehingga dari sini kita ketahui kelemahan yang berpendapat tidak wajib mengqadha dan hanya cukup dengan fidyah. Ini pendapat yang sangat lemah, Pak. Sekarang golongan yang kelima yang mendapatkan rukhsah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wal 'ajizu 'anis shaum likibarin aw maradin la yurja bur'uhu yud'imu an kulli yaumin miskina. Dan orang yang ajiz, yang memang tidak mampu untuk berpuasa, yang ketidakmampuan untuk berpuasa ini dikarenakan salah satu dari dua sebab. Yang pertama likibarin, karena ketuaan. Kira-kira kalau orang sudah tua tidak mampu berpuasa, bertambah hari bertambah kuat atau bertambah lemah, Akmal? Tambah lemah, semakin tua semakin lemah. Nah, dan itu yang akan dialami oleh anak Adam. Khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ini perjalanan hidup kita. Dari lemah ketika bayi, ketika kecil, kemudian setelah itu menjadi kuat, masa-masa muda. Kemudian setelah mengalami masa-masa kuat, dia akan berkurang
kekuatannya sampai pada tingkatan yang sangat lemah. Oleh karena itulah akhwanifillah, ketika kita pada kondisi kuat di masa-masa muda kita, wajib atas kita untuk memanfaatkan kekuatan tersebut di atas jalan yang benar. Manfaatkan sebelum datang waktu di mana kita melemah. Ketika seorang tidak mampu lagi berdiri untuk melakukan salat fardu, atau ketika dia tidak mampu untuk berpuasa. Nah, di sisi yang lain juga jangan sekali-kali memandang rendah orang-orang yang sudah renta dan mengalami kelemahan. Karena belum tentu engkau ketika menghadapi masa itu bisa lebih kuat darinya. Bahkan mungkin engkau lebih lemah dan lebih buruk keadaannya. Kita semua tidak tahu. Nah, maka kita dididik, diperintahkan untuk menghormati orang-orang yang tua, memahami hak mereka. Walaupun dengan ketuaan ada hal-hal yang kurang, yang terkadang tidak menyenangkan, wajib atas kita bersabar. Jika tidak bisa memuliakan, tidak bisa membantu, maka jangan mengganggu. Nah ini sebab pertama likibarin, karena apa? Ketuaan. Semakin tua tentunya, kalau sekarang tuanya tidak mampu, berarti berikutnya semakin tidak mampu lagi. Maka dinamakan ajiz, memang tidak akan mampu lagi puasa. Au maradin la yurja bur'uhu, sebab yang kedua yaitu sakit yang sudah tidak diharapkan lagi sembuhnya. Misalnya seorang sudah gagal ginjal. Kalau ginjalnya sudah rusak atau organ-organ dalamnya ada yang rusak, maka tentunya ini untuk diharapkan memiliki kekuatan setelah itu sangat kecil. Dan secara kedokteran biasanya seperti ini la yurja bur'uh, tidak diharapkan lagi sembuh. Maka bertambah hari, ya bertambah lemah. Maka orang-orang yang seperti ini gugur darinya kewajiban berpuasa. Nah, karena telah kita lewati, mereka-mereka yang terkena kewajiban berpuasa adalah yang qadir, yang memiliki kemampuan. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali yang dimampuinya. Nah, dan telah dinukilkan ijma' oleh Imam Ibn al-Munzir rahimahullahu taala, wa ajma'u ala anna li syaikhil kabiri wal ajuzil ajizina 'anis shaumi an yuftira. Para ulama telah berijma' bahwa kakek-kakek yang sudah renta dan nenek-nenek yang sudah renta yang tidak mampu untuk berpuasa, boleh baginya berbuka. Dan tidak ada qadha. Tidak ada qadha atas orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena sebenarnya kewajiban tidak mengenainya. Dan juga karena tidak ada kondisi di mana dia mampu lagi setelah itu, sehingga tidak bisa mengqadha. Dan orang yang sakit dengan sakit yang sudah tidak diharapkan lagi sembuh, ini juga kondisinya dihukumi sama seperti seorang yang tua renta. Karena setelah itu tidak ada waktu untuk dia bisa memiliki kemampuan mengqadha. Makanya Syekhul Islam mengatakan, wa kadzalika as-siyam ittafaqu ala annahu yasqutu bil ajzi. Demikian pula puasa, para ulama bersepakat bahwasanya kewajiban puasa gugur dengan sebab ketidakmampuan. Karena ketuaan, tidak bisa melakukan secara ada, secara qadha pun tidak mampu. Ini terjadi sebab. Kemudian terjadi khilaf. Apa yang wajib atasnya kalau begitu?
Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, fa innahu yut'imu an kulli yaumin miskina. Sesungguhnya dia memberi makan untuk setiap harinya satu orang miskin. Baik. Imam As-Sa'di merajihkan wajib untuk membayar fidyah. Perhatikan catatan kaki. Liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berdalilan yang sama. Qala Ibnu Abbas, "Laisat bimansukhah huwa syekhul kabiru wal mar'atul kabiratu la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskina." Akhrajahul Bukhari. Ini pendapat Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini tidak mansukh. Yang dimaksud pada ayat ini adalah kakek-kakek yang tua dan nenek-nenek yang renta yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka ketika dia tidak berpuasa, memberi makan, ya penggantinya adalah dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Baik, ini pendapat Ibnu Abbas dan dirajihkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan sebagian membawa ikhwan dimansuhkannya ayat terkait orang yang mampu untuk berpuasa, maka memang mansuh. Dia dimansuhkan, nah, bagi yang mampu berpuasa tidak ada pilihan kecuali harus berpuasa. Sedangkan yang tidak mampu, maka nah, tetap ada hukum, yaitu wajib untuk membayar fidyah. Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan terkait untuk orang tua, nah, kita bisa istiqnas dengan athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Dan itu yang dipilih oleh Imam Bukhari, Ibnu Katsir, demikian pula Ibnu Taimiyah, Imam As-San'ani, dan dirajihkan oleh a'imah mu'asirin seperti Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Al-Wadi'i dan Al-Bassam rahimahumullahu taala. Yaitu ketika memang sudah tidak punya kemampuan lagi, maka setiap harinya dia mengganti dengan memberi makan satu orang miskin. Telah datang asar dari Mu'adz bin Jabal, "Fathabata siyamu 'ala man syahida syahra wa 'alal musafiri an yaqdi." Nah, memang ayat sabit kewajiban untuk berpuasa bagi yang mendapati bulan Ramadan, yang mampu berpuasa, dan juga atas musafir jika dia berbuka wajib mengqadha. Wa thabata at-ta'amu li syekhil kabiri wal ajuz alladzaini la yastati'ani shaum. Dan sabit berdasarkan ayat itu, nah, kewajiban untuk memberi fidyah bagi orang tua, nah, baik laki-laki maupun perempuan yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Sehingga terkait orang tua, ikhwan, nah, dia gugur darinya kewajiban berpuasa, dan untuk setiap harinya dia memberi makan satu orang miskin. Dan cara memberi makannya ada dua cara, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama, dengan membuat makanan kemudian mengundang orang miskin. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau telah tua. Beliau tidak mampu lagi berpuasa, dan Anas ikhwan termasuk yang diberi umur panjang. Nah, ketika sudah renta tidak mampu berpuasa, beliau setiap harinya mengundang orang miskin untuk makan. Jadi, nah, sudah siap saji, tinggal makan. Kemudian cara yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, an yut'imahum ta'aman ghairu matbukh, memberi makanan yang belum dimasak. Baik. Nah, di sini para ulama memberikan kadar, yaitu 1 mud berupa bur atau setengah sok dari selain bur. Nah, misalnya nasi ya setengah sok setiap harinya, beras.
Nah, beras setengah sok berarti sekitar berapa? 1,5 kilo setiap harinya. Ini kalau dalam bentuk makanan, bahan makanan yang belum dimasak. Baik. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Dan apakah dalam 30 hari tersebut harus berbeda-beda orang miskinnya? Maka jawabannya tidak harus berbeda orang miskinnya. Kenapa? Karena pada setiap hari itu adalah ibadah tersendiri. Sehingga ketika telah memberi makan satu orang miskin di hari pertama Ramadan, kemudian besoknya sudah ibadah tersendiri. Seandainya dia mengundang orang itu lagi, boleh dan sah. Nah, baik. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi, wa masrifuha al-fuqara wal masakin, diarahkan untuk para orang-orang fakir dan miskin. Baik. Dan dikatakan oleh Mardawi rahimahullahu taala, yajuzu sarful it'ami ila miskinin wahidin jumlatan wahidah bila niza'. Boleh diarahkan pemberian makan itu kepada satu orang miskin secara keseluruhan tanpa ada perselisihan. Baik, dan ini merupakan mazhab Imam Ahmad. Maksudnya tidak ada khilaf di mazhab Imam Ahmad, dan ini merupakan fatwa lajnah daimah. Baik, ini terkait tata cara memberikan fidyah bagi orang yang tua yang sudah tidak mampu puasa. Paling mudahnya ya mengundang, diundang orang untuk makan sehingga sampai kenyang, sudah jelas. Jelas sekali memberi makan satu orang miskin. Cuma terkadang orang sungkan untuk mengundang, maka berikan dengan bentuk yang yang masih mentah, kadarnya setengah sok kalau berupa bahan makanan selain bur. Tapi kalau dengan bur yaitu 1 mud. Baik. Ini yang dikira-kirakan oleh para ulama, wallahu taala alam. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta